Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 9 di sini ingin mempresentasikan tentang analisis permintaan agregat, yaitu memahami bagaimana ekonomi bergerak dari sisi permintaan. Sebelumnya, di sini izinkan saya mengenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Muhammad Maktum Ibrahim, yang kedua Adinda Eka Rahmawati, yang ketiga Yazid Jamaluddin Al-Azhar, dan yang keempat Muhammad Fadil Prakoso. Hari ini kita akan membedah mesin utama penggerak ekonomi, yaitu permintaan agregat atau agregat demand. Simpelnya begini teman-teman, kalau kita bicara tentang ekonomi mikro, kita bicara tentang belanjaan budi. Tapi kalau AD, kita bicara tentang total belanjaan satuan negara. Siapa yang berbelanja? Yaitu yang berbelanja adalah ada 4 pemain utama. Yang pertama rumah tangga, yang kedua perusahaan atau investasi, yang ketiga yaitu pemerintahan, dan yang keempat orang luar negeri atau ekspor impor. Kenapa ini penting? Karena AD ini sebagai pedal atau gas mobil. Kalau AD lesu, ekonomi mogok alias resesi. Kalau injak gasnya terlalu dalam, mesin panas alias inflasi. Jadi kuncinya adalah suatu keseimbangan. Selanjutnya, slide yang kedua. Nah, kurva AD yang miring ke bawah itu tidak muncul tiba-tiba. Itu adalah hasil dari persilangan antara dua pasar. Nah, di sini bisa kalian lihat ada dua kurva. Yang pertama yaitu kurva IS atau investment saving, ini mewakili kurva barang. Yang kedua ada kurva LM atau liquidity money, ini mewakili pasar uang. Logikanya begini teman-teman, bayangkan harga barang naik tinggi, itu otomatis harganya naik. Uang di dompet kita rasanya jadi kurang berharga atau menjadi turun. Nah, akibatnya orang butuh uang lebih banyak, bank menghasilkan suku bunga atau naik. Kalau bunga naik, pengusaha jadi malas meminjam uang untuk investasi atau hasilnya bakal turun. Hasil akhirnya bagaimana? Hasil akhirnya itu output ekonomi dari suatu negara itu bakal turun. Itulah kenapa kurva AD miring ke bawah, harga naik, outputnya turun. Jadi untuk slide yang selanjutnya yaitu beda pasar barang, dalam kurung itu kurva IS. Untuk yang pertama itu kalian fokus ke rumus konsumsi terlebih dahulu, yaitu C sama dengan C0 ditambah C1 dalam kurung Y dikurangi T. Untuk yang C0 itu konsumsi dasar saat pendapatan 0. Untuk yang C1 marginal propensity to consume atau MPC atau kecenderungan mengonsumsi. Fungsi investasi yaitu I sama dengan I garis atas dikurangi C2R. Investasi turun jika suku bunga R itu naik. Untuk selanjutnya langsung saja kita masuk lebih dalam ke pasar barang. Di sini ada konsep psikologi ekonomi yang menarik, namanya MPC atau marginal propensity to consume. Untuk rumusnya itu jangan pusing dulu ya guys. Bayangkan kalian dapat uang kaget sebesar 1 juta. Kalau MPC kalian adalah 0,75, artinya 750.000 kalian buat jajan atau belanja, dan 250.000 itu kalian tabung. Jadi semakin besar angka MPC suatu negara, semakin boros masyarakatnya. Tapi justru itu yang bikin roda ekonomi berputar lebih cepat karena uangnya mengalir. Untuk slide yang selanjutnya yaitu
angka pengganda dalam kurung multiplier efek, yaitu Rp1 belanja pemerintah dalam kurung G menghasilkan lebih dari Rp1 pendapatan nasional dalam kurung Y karena uang itu berputar. Untuk rumus multiplier Keynesian, yaitu K sama dengan 1 dibagi 1 dikurangi C1. Lalu langsung saja kita masuk ke contoh perhitungan. Kalau di ekonomi makro, 1 ditambah 1 itu hasilnya bukan 2. Seperti contoh kasus di slide, katakanlah pemerintah itu membangun jembatan senilai 100 triliun. Dan apakah ekonomi cuma tumbuh 100 triliun? Jawabannya itu tidak. Mengapa? Karena MPC kita 0,8, artinya 80% itu pendapatan dibelanjakan kembali. Dan uang 100 triliun itu akan berputar terus dari tukang semen ke warung makan, ke toko baju, dan seterusnya. Jadi hitungan matematisnya seperti di slide menunjukkan angka penggalinya adalah 5 kali lipat. Jadi belanja modal 100 triliun itu bisa menciptakan dampak ekonomi sebesar 500 triliun. Luar biasa kan hasilnya. Selanjutnya, bedah pasar uang, kurva LM. Rumus kunci yaitu permintaan uang M per P pangkat D sama dengan KY diambil HR. KY motif transaksi, makin kaya makin butuh uang tunai. HR motif spekulasi, bunga tinggi, orang malas pegang uang tunai, lebih pilih deposito atau obligasi. Logikanya, jika bank sentral menambah jumlah uang beredar, M naik, suku bunga R akan turun, investasi naik dan ekonomi tumbuh. Selanjutnya, perilaku konsumsi di Indonesia. Temuan data MPC tinggi. Orang Indonesia cenderung membelanjakan 60% sampai 80% dari tambahan pendapatan mereka. MPC sama dengan 0,6 sampai 0,8. Kendala likuiditas. Konsumsi masyarakat sangat bergantung pada gaji bulan ini. Tidak banyak yang bisa meratakan konsumsi, nabung saat kaya, ambil tunai saat miskin, karena akses kredit terbatas. Implikasi, bantuan langsung tunai BLT sangat efektif di Indonesia karena uangnya langsung dibelanjakan, memutar roda ekonomi dengan cepat. Selanjutnya, investasi dan pemerintah. Investasi swasta. Yang pertama, kurang sensitif bunga. Penurunan suku bunga BL rate seringkali tidak langsung membuat investasi melonjak. Kedua, faktor penentu. Investor lebih melihat apakah ada pembelinya, pertumbuhan PDB, dan kestabilan politik dibandingkan sekedar bunga murah. Selanjutnya, belanja pemerintah. Yang pertama, multiplier fiskal berkisar 0,9 sampai 1,4. Kedua, saran belanja infrastruktur modal punya dampak lebih besar dan panjang daripada belanja pegawai barang. Ekspor dan impor. Rumus impor seperti yang tertera di PPT ini. Kenyataan di Indonesia, ketergantungan impor setiap ekonomi tumbuh 1%, impor naik lebih dari 1%. Ini karena kita butuh bahan baku impor. Susah ganti barang impor walaupun rupiah melemah, barang impor jadi mahal. Impor tidak turun banyak karena kita sangat butuh barang tersebut atau inelastis. Studi kasus guncangan shock ekonomi. Krisis 1998, supply dan demand hancur. Rupiah
jatuh 2.500 sampai 16.000, membuat biaya produksi mahal atau supply shock. Bank bangkrut, daya beli hancur atau demand shock. Hasil stagflasi atau harga naik tinggi, ekonomi anjlok. Pandemi COVID-19 2020. Awalnya supply shock atau pabrik tutup karena PSBB. Berubah menjadi demand shock, orang takut belanja atau menahan uang. Peran pemerintah PEN sangat krusial menggeser kurva AD kembali ke kanan. Terakhir di sini ada beberapa kesimpulan dan juga rekomendasi. Yang pertama yaitu pentingnya intervensi. Yang dimaksud hal tersebut adalah ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi sisi permintaan atau AD. Pemerintahan juga harus ikut aktif saat resesi. Yang kedua, moneter saja tidaklah cukup, yaitu menurunkan bunga saja kurang terlalu bagus, harus dibarengi dengan perbaikan iklim usaha. Yang ketiga yaitu hilirisasi, yaitu untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku agar neraca dagang itu bisa lebih kuat. Dan yang terakhir yaitu fokus belanja, prioritas belanja infrastruktur karena efek penggandaannya multiplier atau paling besar. Mungkin itu saja presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan